Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas dunia matematika kelas 4 bab 1 halaman 37 tentang taksiran. Simak baik-baik ya. Ayo berlatih halaman 37. Yang pertama adalah taksiran atas. Taksiran atas, caranya, langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah bilangan pada soal kita bulatkan dulu ke atas. Masih ingat prinsip pembulatan ke atas, yaitu angka di sebelah kanan pembulatan kita ganti 0, sedangkan angka pembulatannya ditambah 1. Karena soal di halaman 37 yang bagian A itu merupakan desimal, sehingga dibulatkan ke satuan terdekat. Maka angka persepuluhannya atau satu angka di belakang koma diganti dengan 0 dan satuannya ditambah 1. Setelah kita lakukan pembulatan pada bilangan yang ada pada soal, maka langkah yang kedua yaitu menyelesaikan operasi hitung sesuai perintah di soal. Nomor 1, 0,8 dikali 2,5. Kita taksir menjadi berapa? Maka langkah yang pertama adalah kita bulatkan dulu nih angka 0,8 dan 2,5. Ingat, taksiran atas berarti dibulatkan ke atas. Tadi caranya bagaimana? Satuannya ditambah 1, sedangkan satu angka di belakang koma dihilangkan atau diganti 0. Jadi 0,8 dibulatkan ke atas menjadi 1 ya. Kita coret, nah ini diganti 0, sedangkan satuannya ditambah 1 ya. Berarti 0,8 dibulatkan menjadi 1 dan 2,8 dibulatkan menjadi berapa? Kita coret persepuluhannya, satu angka di belakang koma, sedangkan satuannya kita tambah 1, berarti dibulatkan menjadi 3. Sehingga taksiran dari 0,8 kali 2,5 yaitu 1 kali 3 sama dengan 3. Nomor 2, 2,6 dikali 3,5 berarti kita bulatkan dulu 2,6 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Kita coret satu angka di belakang komanya, kita ganti menjadi 0, sedangkan satuannya kita tambah 1 ya. Berarti jadi 3. Dan 3,5 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Kita coret satu angka di belakang koma, angka persepuluhannya menjadi 0 dan satuannya kita tambah 1. Sehingga 2,6 kali 3,5 ditaksir menjadi 3 kali 4. Sama dengan berapa? 12. Nomor 3, 2,1 ditambah 4,3. Kita bulatkan 2,1 dulu ke atas. Harusnya karena kalau taksiran baik, ini kan angka persepuluhannya kurang dari 5. Harusnya dibulatkan ke bawah, tapi ini enggak. Kita harus bulatkan semuanya ini ke atas ya. Berarti dibulatkan ke atas menjadi 3. Kita coret persepuluhannya, kita ganti 0. Sedangkan satuannya ditambah 1, berarti 2,1 dibulatkan menjadi 3, 4,3 kita bulatkan ke atas. Bagaimana? Walaupun ini 3 Bu, iya, karena memang ini taksiran ke atas, jadi harus dibulatkan semuanya ke atas tanpa pandang bulu ya. Ini kita ganti 0, sedangkan satuannya ditambah 1, berarti jadi 5. Sehingga 2,1 ditambah 4,3 ditaksir menjadi 3 ditambah 5. Berapa? 8. Betul sekali. Nomor 4, 5,8 dibagi 1,1. 5,8 kita bulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi angka persepuluhannya kita ganti 0, sedangkan satuannya kita tambah 1, berarti jadi 6. Dan 1,1 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Ini kita coret, diganti 0, satuannya ditambah 1 menjadi
2, sehingga 5,8 dibagi 1,1 ditaksir menjadi, ini lambang taksiran ya, seperti gelombang air, menjadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nomor 5, 8,2 dikurangi 3,6. Kita bulatkan dulu 8,2 ke atas menjadi berapa? Menjadi, ini kita coret satu angka di belakang koma, kita ganti 0, sedangkan satuannya kita tambah 1, berarti menjadi 9 ya. Di sini tulis 9 dikurangi berapa? 3,6 dibulatkan ke atas menjadi berapa? 3,6 kita coret satu angka di belakang koma, persepuluhannya kita ganti 0, sedangkan satuannya kita tambah 1, berarti dikurangi 4 sama dengan 5. Nomor 6, 2,2 ditambah 1,8. 2,2 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi 3. Ini kita coret, kita ganti 0, satuannya ditambah 1 ya. Dan 1,8 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Ini kita coret, kita tambah 1 menjadi 2, sehingga 2,2 ditambah 1,8 ditaksir menjadi 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berikutnya bagian B, taksiran bawah. Caranya bagaimana? Bilangan pada soal dibulatkan ke bawah. Masih ingat kan prinsip pembulatan ke bawah? Bagaimana? Angka di sebelah kanan pembulatan diganti 0, sedangkan angka pembulatannya tetap. Karena soal pada B ini adalah desimal, maka prinsip pada pembulatan ke bawah yaitu dibulatkan ke satuan terdekat dengan satu angka di belakang koma atau angka persepuluhannya diganti 0, sedangkan satuannya tetap. Setelah kita bulatkan masing-masing bilangan pada soal, maka langkah yang terakhir adalah menyelesaikan operasi hitung sesuai dengan perintah di soal. Nomor 1, langsung saja 13,4 ditambah 4,3. Kita bulatkan semuanya ke bawah tanpa pandang bulu angka yang ada di belakang koma ya. Kita bulatkan ke bawah, maka kita coret persepuluhannya, kita ganti 0, sedangkan angka satuannya tetap, berarti 13,4 dibulatkan ke bawah menjadi 13 dan 4,3 dibulatkan ke bawah menjadi 4, sehingga 13,4 ditambah 4,3 ditaksir menjadi berapa? 13 ditambah 4 sama dengan 17. Nomor 2, 6,2 dikali 2,1. 6,2 dibulatkan ke bawah menjadi berapa? Menjadi 6 ya. Ini kita coret, sedangkan satuannya tetap. 2,1 dibulatkan ke bawah menjadi berapa? Ini kita coret, sedangkan satuannya tetap, berarti menjadi 2. Sehingga 6,2 dikali 2,1 ditaksir menjadi berapa? 6 kali 2 sama dengan 12. Nomor 3, 11,3 dikali 1,4. 11,3 dibulatkan ke bawah menjadi berapa? Kita coret satu angka di belakang koma ya. Kita coret satu angka di belakang koma, sedangkan satuannya tetap, berarti 11,3 dibulatkan ke bawah menjadi 11 dan 1,4 dibulatkan ke bawah menjadi berapa? Kita coret angka 4-nya, angka satunya tetap sama, berarti 1, sehingga taksiran dari 11,3 kali 1,4 adalah berapa? 11 dikali 1 sama dengan 11. Berikutnya adalah nomor 4, 7,8 dikurangi 2,3. Jadi yang kita ambil hanya satuannya saja. Ya. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 8,1 dibagi 1,9. Nah, boleh kita ambil satuannya saja. 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8,9 ditambah 2,8 berarti ditaksir menjadi 8 ditambah 2 sama dengan 10.
Yang C itu taksiran terbaik, berarti harus kita bulatkan angka yang ada di soal ini sesuai dengan aturan pembulatan. Nomor 1 3,4 dikali 2,8. Kita bulatkan dulu masing-masingnya. 3,4 kita bulatkan, 2,8 kita bulatkan. 3,4 dulu karena persepuluhannya itu 4 dan 4 kurang dari 5, maka 3,4 dibulatkan ke bawah menjadi 3 ya. Masih ingat kalau dibulatkan ke bawah angka persepuluhannya kita coret, kita ganti 0. Kita coret, kita ganti 0, sedangkan satuannya tetap 2,8. Karena persepuluhannya 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas juga menjadi 3. Bagaimana caranya? Kita coret ini, kita coret jadi 0, sedangkan satuannya ditambah 1. Berarti 3,4 dikali 2,8 ditaksir menjadi 3 kali 3 sama dengan 9. Nomor 2, 5,5 dikali 4,6, maka 5,5 karena persepuluhannya 5 sama dengan 5, maka kita bulatkan menjadi ke atas menjadi 6. Kita coret angka 5-nya, sedangkan satuannya ditambah 1. Dan 4,6 karena persepuluhannya 6 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 5. Kita coret angka 6-nya, ini tadi 6 ya, kita coret jadi 0, sedangkan satuannya ditambah 1 jadi 5, sehingga 5,5 dikali 4,6 menjadi berapa? 6 dikali 5 sama dengan 30. Nomor 3, 8,7 dikurangi 3,3. 8,7 kita bulatkan, karena 7 lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi 9. Kita coret 7-nya jadi 0, sedangkan satuannya ditambah 1, berarti jadi 9. Dan 3,3 dibulatkan ke bawah karena persepuluhannya 3 kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah menjadi 3. Kita coret angka 3-nya, kita ganti 0, sedangkan satuannya tetap. Berarti 8,7 dikurangi 3,3 sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Nomor 4, 2,2 ditambah 5,7. 2,2 dibulatkan ke bawah menjadi 2 karena persepuluhannya 2 kurang dari 5. Berarti kita coret angka 2-nya, kita ganti 0, 2-nya sama. Dan 5,7 dibulatkan ke atas menjadi 6 karena persepuluhannya ini 7. 7 lebih dari 5, berarti kita coret 7-nya ganti 0, sedangkan satuannya tambah 1, sehingga 2,2 ditambah 5,7 ditaksir menjadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nomor 5, 8,7 dikurangi 2,8. Kita bulatkan 8,7 ke atas menjadi 9 karena persepuluhannya 7. 7 lebih dari 5. Berarti kita coret angka 7-nya, satuannya ditambah 1. Jadi 9. Dan 2,8 kita bulatkan ke atas menjadi 3 karena persepuluhannya 8 lebih besar daripada 5. Kita coret angka 8-nya, kita ganti 0, satuannya kita tambah 1, sehingga 8,7 dikurangi 2,8 sama dengan 9 dikurangi 3. Berarti sama dengan 6. Nomor 6, 10,5 dikurangi 6,5 ditaksir menjadi berapa? 10,5 dibulatkan ke atas menjadi 11 karena 5 sama dengan 5. Berarti ini dibulatkan, kita ke atas kita ganti 0, sedangkan satuannya kita tambah 1 jadi 11 ya. Dan 6,5 dibulatkan ke atas menjadi 7 karena persepuluhannya 5. 5 itu sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Berarti ini nanti dikurangi 7 sama dengan 4. Yang D itu taksiran terbaik pada pecahan. Ya, kita pakai garis bilangan yang lebih gampang, cuma memang memakan tempat. Nomor 1 dan 2 menggunakan garis bilangan. Nomor 1, 1/4 ditambah 2/3. Berarti yang 1/4 dulu kita bulatkan.
kita bulatkan ke 0 atau kita bulatkan ke 1, kita lihat 1/4 di sini, berarti lebih dekat dengan 0, maka kita bulatkan jadi 0. Sedangkan 2/3 letaknya di mana? Di sini, lebih dekat dengan 1 atau dekat dengan 2, lebih dekat dengan 1, karena hanya satu langkah. Kalau dibulatkan ke 0, harus 2 langkah, berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berikutnya nomor 2, 4/5 ditambah 1, 5/6. Kita bulatkan dulu 4/5 dan 5/6. Baru kemudian kita bulatkan hasilnya dengan angka yang ada di depannya, baru kita taksir. Itu langkahnya ya. Kita 4/5 di sini, berarti dia lebih dekat dengan berapa? Lebih dekat dengan 1, berarti ya, karena hanya satu langkah, berarti dia dibulatkan ke 1, sehingga 4/5 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Satuannya ditambah 1, kita coret pecahannya, berarti menjadi 6 ya. Lalu 1/5/6, kita bulatkan dulu 5/6-nya. 5/6 di mana? Di sini, berarti 5/6 lebih dekat mana? Lebih dekat ke 1 daripada ke 0. Kalau ke 0 berarti banyak langkahnya, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke 1 hanya satu langkah, berarti 5/6 dibulatkan sehingga 5/6 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Nah, kita coret 5/6-nya, satuannya kita tambah 1, berarti menjadi 2. Berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Berikutnya nomor 3. 6/7 dikali 2, 2/3. Nah, kita coba ini kita bulatkan dengan membandingkan pecahan dengan setengah. Kalau kurang dari setengah maka nilainya 0, kalau lebih dari setengah maka nilainya 1. Maka 6/7 kita bandingkan dengan setengah, ternyata 6/7 lebih besar dari setengah. Ya, sehingga dibulatkan ke atas menjadi berapa? 1. Dan 2/3, kita coba 2/3, ini kali 3 sama dengan 3, ini 2 kali 2 sama 2 kali 2 sama dengan 4, berarti 2/3 lebih besar daripada setengah, maka 2/3 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Kita coret pecahannya, satuannya kita tambah 1 menjadi 3. Berarti 6/7 dikali 2, 2/3 ditaksir menjadi 1 kali 3 sama dengan 3. Untuk nomor 3, takdiran terbaik pada pecahan, kita coba cara baru. Caranya bagaimana? Kalau kemarin itu membandingkan pembilang dengan setengah penyebut, maka kita balik sekarang. Membandingkan 2 kali pembilang dengan penyebut. Insya Allah ini cara yang paling gampang ya. Kita coba cara baru ini ya. 6/7 itu dibulatkan ke atas. Kita coba pakai cara yang baru, membandingkan 2 kali pembilang. Berarti pembilangnya ini dikali 2. 6 kali 2 berarti 12. Baru kita bandingkan dengan penyebut. Penyebutnya 7, berarti 12 lebih dari 7. Kalau pembilangnya 2 kali pembilang ini lebih besar dari penyebut, maka dibulatkan ke atas. Sebaliknya, jika 2 kali pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka dibulatkan ke bawah. Nah, ini kebetulan 2 kali pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dibulatkan ke atas. Kalau pada pecahan biasa dibulatkan ke atas itu jadi berapa? Jadi 1. Kalau dibulatkan ke bawah pada pecahan biasa itu jadi 0. Itu sudah rumus. Jadi ini nanti 6/7 itu dibulatkan ke atas menjadi 1. Sedangkan 2/3 kalau pecahan campuran, maka yang kita perhatikan adalah pecahannya ini. Baru nanti kita tambahkan atau kita perhitungkan dengan angka yang ada di depan. Sehingga 2/3 ini kita bandingkan coba 2 kali pembilang dengan penyebut. 2 kali pembilang, 2 kali 2, 4. Berarti ternyata 4 juga lebih besar daripada 3. Maka kita bulatkan menjadi 1. Kalau pada pecahan campuran dibulatkan menjadi 1. Caranya bagaimana? Kalau pada pecahan campuran dibulatkan ke atas,
Ini pecahannya kita coret, kita ganti 0, sedangkan satuannya kita tambah 1, jadi 3, dibulatkan menjadi 3. Sehingga taksiran dari 6/7 dikali 2, 2/3 sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3. 2,5 dikali 1, 5/7. Karena setengah sama dengan setengah, maka setengah dibulatkan ke atas ya. Berarti kalau dibulatkan ke atas, sehingga 2,5 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Ini kita coret setengahnya, maka 2-nya ditambah 1, satuannya jadi 3 ya. Berarti 3 dikali berapa? 5/7. Kita bandingkan dengan setengah. Kita coba dulu. 1 kali 7, 7. 5 kali 2, 10, berarti ternyata 5/7 lebih dari setengah, maka 1/5/7 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Kita coret pecahannya, satuannya ditambah 1 menjadi 2, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Nomor 5, 8,7 dibagi 2,8. 8,7 dibulatkan ke atas menjadi 9 karena di sini persepuluhannya itu 7 dan 7 lebih besar dari 5. Dan 2,8 kita bulatkan ke atas menjadi 3 karena 8 ini lebih besar dari 5, sehingga kita coret satuannya kita tambah 1. Berarti 8,7 dibagi 2,8 ditaksir menjadi 9 dibagi 3. Sama dengan 3. Terakhir nomor 6, 11,8 dibagi 6, 1/5. 11,8 dibulatkan ke atas menjadi 12 karena persepuluhannya 8, 8 lebih dari 5, sehingga 8-nya kita coret, kita ganti 0, satuannya kita tambah 1. 6, 1/5. Berarti karena 1/5 kurang dari setengah, maka 6, 1/5 kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2. 11,8 masih ingat pada pecahan desimal, maka yang diperhitungkan adalah di belakang koma. Kebetulan di belakang koma ini 8, maka dibulatkan ke atas ya. Dibulatkan ke atas dengan bagaimana? Ini kita coret, kita tambah 1 ya, berarti otomatis jadi 12. Berikutnya adalah pecahan campuran 6, 1/5, berarti yang kita perhitungkan adalah 1/5. Maka cara baru ini membandingkan 2 kali pembilang dengan setengah penyebut, sehingga 2 kali pembilang 1 kali 2, berarti 2 dibandingkan dengan penyebutnya ini 2 lebih kecil dari 5, sehingga dibulatkan ke bawah jadi 6, 1/5. Kalau pecahan campuran dibulatkan ke bawah, bagaimana? Kita hilangkan, kita coret pecahannya, sedangkan angka yang di depannya tetap. Berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.